Selamat pagi Pak Amar. Salam hangat dari Radio Republik Indonesia dalam program Voice of Indonesia. Apakah kiranya Pak Amar bisa memberikan gambaran secara general kepada pendengar setia Radio Republik Indonesia keadaan aktual Libya menghadapi pandemi COVID-19? Pak Amar. Selamat pagi juga Bung Advent Tambun. Terima kasih atas pertanyaannya. Saat ini di Libya terkait masalah wabah COVID-19, berdasarkan catatan dari National Center Disease Controlnya Libya, hingga saat ini pukul 9 pagi di Libya itu sekitar orang yang diperiksa itu sekitar 326. Lalu yang positif terinfeksi itu 20 dan yang sembuh atau pulih itu 1 orang. Dan yang berada di karantina sekarang itu ada sebanyak 320 orang. Dan yang sedang dalam pemantauan itu ada 18. Sementara yang meninggal wafat 1 orang. Demikian gambaran secara data yang hingga saat ini kami terima dari catatan National Center Disease Control Libya. Itu Bung Advent Tambun. Apakah tindakan preventif yang sedang atau sudah dilakukan oleh pemerintah Libya, Pak? Terkait tindakan preventif pemerintah Libya yang telah lakukan sejak tanggal 21 Maret lalu, pemerintah atau Dewan Kepresidenan Libya ini telah menerbitkan satu dekrit yang menetapkan mengenai jam malam yang berlaku hingga 3 minggu ke depan. Di samping itu ada beberapa ketetapan, pemerintah Libya juga menetapkan beberapa rumah sakit rujukan. Sementara ini tercatat ada rencananya 2 di Tripoli dan 1 di Jawiya. Dan penanganan preventifnya tentunya National Center Disease Control sebagai satu koordinator juga telah menetapkan protokol-protokol penanganan COVID-19 ini dengan menyampaikan beberapa imbauan-imbauan, masuk tadi penetapan jam malam sehingga masyarakat pun mendapat pengetahuan yang seluas-luasnya. Dan juga sebagaimana juga dilakukan oleh beberapa negara, Libya juga melakukan satu pembatasan, menutup perbatasan di antara negara-negara yang tetangganya. Dan kita berharap apa yang telah dilakukan ini bisa maksimal dan kita pun senantiasa memperhatikan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Demikian tindakan preventif yang sepanjang kami amati, Bung Advent Tambun. Sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya Pak. Adalah bayangan saya pada bulan suci Ramadan, tentu sholat atau sembahyang berjemaah seperti di Indonesia akan lebih sering diselenggarakan dari hari-hari biasanya. Apakah ada himbauan atau larangan pemerintah Libya dalam hal ini untuk mengantisipasi jumlah orang yang berkumpul, Pak? Terkait kegiatan peribadatan, dalam hal ini dalam kegiatan-kegiatan yang menjelang bulan Ramadan, sebagaimana dekrit tanggal 21 Maret yang lalu juga telah menyatakan bahwa dengan adanya wabah outbreak COVID-19 ini, pemerintah juga telah menerbitkan satu larangan dan akan menutup masjid dan beberapa tempat-tempat keramaian hingga waktu yang akan tepat kemudian. Dengan demikian, sepanjang belum ada pergantian dari ketetapan tersebut, nampaknya semua bentuk peribadatan itu diarahkan ke rumah masing-masing. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut banyak-banyak orang ya. Jadi kita semua diminta untuk mematuhi dekret presiden tersebut. Demikian, Bung Advent.
Pak Amar, di Indonesia, sekedar perbandingan saja Pak, di beberapa daerah itu RT maupun RW ikut terlibat membentuk satgas anti corona di level mereka, di tingkat mereka, di kompleks mereka, di wilayah mereka, wilayah terkecil mereka Pak. Ini saya kira adalah bentuk kesadaran warga untuk membantu pemerintah yang hampir di semua negara itu kalang kabut Pak, tidak terkecuali Indonesia. Jadi kesadaran warganya itu seakan-akan tumbuh. Ini pemerintah udah kelimpungan nih, ayo kita bantu gitu Pak. Apakah di Libya sejauh yang Bapak tahu ada keterlibatan masyarakat untuk membantu pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 ini, Pak Amar? Terkait masalah penanganan COVID-19 di Libya ini, sejauh ini memang pemerintah kan sudah membentuk satu koordinator nasional ya, National Center Disease Control-nya, yang di dalam pelaksanaannya memang mengingat Libya ini kan juga memang masih di bawah satu pengawasan UN ya, dikarenakan masih adanya satu konflik internal di Libya, sehingga penanganan itu memang pemerintah senantiasa bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari lembaga UN maupun di bawah perangkat-perangkat di bawah kepresidenannya sendiri. Dan baru-baru ini juga kita mendengar bahwa ada beberapa pelaku-pelaku usaha yang juga ingin memberikan dukungan dalam hal misalnya pembentukan satu logistik melalui pelabuhan-pelabuhan yang mempermudah. Dan juga kemarin kita sendiri bekerja sama, yaitu KBRI Tripoli bekerja sama dengan media-media setempat ya, dan juga para pelaku masyarakatnya mencoba memberikan satu informasi mengenai peralatan teknologi terapan yang bisa mendukung alat-alat kesehatan di dalam mengendalikan COVID ini. Jadi artinya diberikan satu peluang bagi setiap pihak yang memang punya satu kapasitas untuk memberikan satu informasi yang memudahkan di dalam penanganan COVID ini. Dan dalam hal ini memang kita alhamdulillah kemarin tuh baru bekerja sama dengan alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan beberapa pelaku usaha yang ada di Libya, Tripoli, bersama juga dengan pimpinan media Libyan Observer untuk memberikan informasi mengenai teknologi terapan yang bisa digunakan di dalam mengendalikan COVID-19 ini. Jadi artinya pemerintah senantiasa membuka diri. Namun tentunya pemerintah juga memberikan satu batasan dan juga fasilitas. Sebagai contoh juga pemerintah Libya kemarin tuh telah menerbitkan satu dekret yang memberikan satu ketetapan bagi para pelaksana kesehatan, dokter itu mereka akan dapat satu insentif 10.000 dinar per bulannya, lalu tenaga para medis lainnya sekitar 8.000 dinar. Nah, itu sudah dilakukan oleh pemerintah Libya. Artinya peran serta setiap pemangku kepentingan yang teknis terkait terbuka gitu. Demikian. Terima kasih banyak Pak atas informasi yang Pak Amar sampaikan. Saya kira kami sangat berharap dari Voice of Indonesia setelah badai ini berlalu, badai corona ini yang kita yakini akan berlalu dengan kesiapsiagaan kita semua. Dan sesudah ini berlalu Pak, kami berharap ada tema-tema menarik yang bisa kita bicarakan dari Indonesia ke Libya, dari Libya ke Indonesia. Baik Pak Amar, terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang Bapak sampaikan. Mungkin ada yang Bapak hendak sampaikan kepada kami di Indonesia melalui RRI Voice of Indonesia sebelum menutup wawancara singkat ini Pak Amar. Terima kasih Bung Advent Tambun atas perhatiannya dengan KBRI Tripoli. Ya, kita berharap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat,
terkait masa corona ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kita KBRI sebagai satu perwakilan Indonesia di sini ingin senantiasa memperkuat kerjasama yang ada, dan semoga kita pun dapat terus meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, people to people contact ataupun bidang-bidang teknis lainnya. Itu harapan dari kami Pak Adven, dan semoga RRI senantiasa jaya dan senantiasa memberikan satu informasi yang memberikan semangat buat kita semua. Demikian Pak Adven Tabun, salam dengan para pimpinan semua. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Amar atas waktu dan informasi yang sudah diberikan Radio Republik Indonesia dalam program siaran luar negerinya Voice of Indonesia. Sangat senang bisa menjadi sarana dan wadah untuk saling menyapa warga Indonesia yang berada jauh dari tanah air, terlebih dalam situasi seperti ini. Situasi yang tidak menentu karena hempaan gelombang besar corona. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Adven Tambun, Informa.